Halo, selamat pagi kelas 8. Baik, kembali lagi bersama Miss Erni dan pelajaran kita pelajaran kimia. Hari ini Miss akan menjelaskan kepada kalian dari video kemarin yang sudah Miss share, dan sepertinya hanya sebagian kecil dari kalian yang menonton video tersebut sampai dengan selesai. Jadi sekarang Miss akan menguraikan kembali satu persatu dari video yang sudah Miss share itu. Kita mulai dari atom. Oke. Nah, atom ini merupakan bagian terkecil. Dari suatu unsur yang mempunyai sifat sama dengan unsur tersebut. Jadi, atom ini bagian terkecil dari suatu unsur dan sifatnya sama dengan unsur tersebut. Maka muncul sebagai catatan bagi kamu harus ingat bahwa atom dari unsur yang sama punya sifat yang sama pula, dan sebaliknya. Atom dari unsur yang berbeda punya sifat yang beda. Nah, atom ini merupakan partikel unsur. Ingat ya, atom merupakan partikel unsur. Nah, susunan atom, apa saja susunan atom itu? Susunan atom itu ada 3. Ada proton, ada neutron, dan ada elektron. Proton itu bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron bermuatan negatif. Elektron itu muatannya negatif. Jadi di mana letak proton, neutron, elektron? Ini ada inti atom. Oke. Kemudian ini bagian dari atom. Nah, elektron berada di sini. Sedangkan di inti atom itu terletak proton dan neutron. Jadi proton dan neutron itu berada pada inti atom atau nukleon, sedangkan elektron berada di sekitaran inti. Oke. Nah, jika dilambangkan unsur atau atom, lambang atom ada X, kemudian di sini A, Z. A ini menunjukkan nomor massa, sedangkan Z ini menunjukkan nomor atom. X ini adalah lambang suatu atom atau unsur. Nah, kita bisa dari data lambang atom ini kita bisa menentukan berapa proton, neutron, dan elektron dari suatu atom. Contoh,
Contoh ya. Jadi sebelum masuk ke contoh, Miss ingatkan bahwa atom itu dibedakan menjadi dua. Ada atom yang bermuatan, kemudian ada juga atom yang netral. Ya. Nah, untuk atom yang netral, oke. Ini tadi ada X, A, dan Z. Menentukan proton itu sama dengan Z atau sama dengan nomor atomnya. Ya, jadi proton itu jumlahnya sama dengan jumlah nomor atomnya. Sedangkan elektron itu kita bisa peroleh dari nomor atom dikurang muatan. Nah, kalau dia netral muatannya 0, tapi kalau dia atom bermuatan tergantung dari muatannya. Ini contohnya seperti ini. Misalnya ada Na positif, kemudian ada O2-. Nah, ini artinya atom Na tadi atom yang bermuatan berapa muatannya? Positif 1. Kalau ini atom O muatannya negatif 2. Nah, sedangkan netral contohnya misalnya dia Mg, kemudian Na. Nah, kalau seperti ini berarti tidak ada muatan, ini lambang muatannya. Nah, jadi kalau elektron nomor atom dikurang dengan muatannya. Apabila dia netral berarti muatannya 0. Kalau dia atom yang bermuatan maka tergantung dari muatan atomnya. Untuk neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom atau A dikurang Z. A dikurang dengan Z. Ya, atau bisa juga nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nah, sekarang Miss masuk ke contoh. Misalnya ada Mg. Di sini Mg nomor massanya 24, nomor atomnya 12. Kita tentukan berapa jumlah proton, elektron, neutronnya dengan menggunakan ini tadi. Ya. Proton katanya sama dengan Z atau sama dengan nomor atom. Berapa nomor atomnya? Iya 12. Maka di sini protonnya 12. Kemudian elektron adalah nomor atom dikurang muatannya. Berapa muatannya? Karena dia adalah atom netral, maka muatannya 0. Berarti nomor atomnya 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Sekarang neutron. Neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massanya 24 dikurang nomor atomnya 12, maka neutronnya adalah 12. Nah, sampai di situ bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami ya.